Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmu khairan min amsi sadaqallah sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Bapak Haji Tri, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, asatid, para hujjah, khusus guru kita bersama Ustaz Muhammad Shalihin, mata Allah fitur hayati, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua yang hadir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, inayah, hidayah, barokah. Kita bisa bersama-sama meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk sama-sama beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan menjadikan asbab kita selalu dijaga, dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa istiqomah dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita senang, susah, lapang, sempit, lagi mudah ataupun sulit, tetap kita istiqomah dalam kesolehan, dalam ketaatan kepada Allah, karena memang kehidupan dunia ini ujian. Jadi senang ujian, ya, susah juga ujian. Lapang ujian, sempit ujian, banyak duit ujian, gak punya duit ujian, sehat ujian, sakit ujian. Jadi siap hidup dan siap kita memperoleh ujian dari Allah. Dan ujian itu ada nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Karena enggak ngeluh orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, yang beliau siang dan malam mikirin umatnya. Kalau malam habis waktunya untuk munajat, untuk tahajud, untuk berzikir, berdoa, yang selalu diingat-ingat Rasulullah umatnya, agar jangan sampai umatnya satu pun yang mampir dalam nerakanya Allah. Nabi ingin semua umatnya masuk dalam surga. Kembali kepada kita sebagai umatnya, mau nggak diajak Nabi untuk ke surga? Tapi realitanya banyak umat Rasulullah yang dia enggan untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang-kala kita gampang ngomong, mudah-mudahan kita jadi umat Nabi Muhammad yang dapat syafaat, amin. Yang jadi masalah, Rasul ngasih syafaat enggak kita. Bukan hanya sekedar permintaan, permohonan, keinginan, tapi juga harus disesuaikan. Maunya Rasulullah bagaimana? Yaitu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hijrah juga maknanya adalah niat untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Sampai kita menghadap Allah. Kalau kita sudah hijrah, tinggalin hal-hal yang tidak baik, jangan diulang lagi. Yang mungkin kalau dulu kita sering buang-buang waktu yang tidak manfaat, sekarang waktunya ngisi waktu-waktu yang manfaat. Duduk 1 jam baca tasbih tanpa bilangan berapapun. Bukankah tasbih dinilai sedekah? Baca tahmidnya, baca takbirnya, baca tahlilnya, baca haulaqainnya, la haula wala quwwata illa billah. Ada keterangan barang siapa yang membaca haulaqain, la haula wala quwwata illa billah, nanti di akhirat kita menjadi orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat penyadaran diri. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kita bisa taat, ini karena ditolong sama Allah. Banyak saudara-saudara kita yang usia sama dengan kita, tapi masih terus disibukkan dengan perkara duniawi. Untuk Allahnya sisa. Isanya yang maghribnya udah mepet ke waktu isya. Kalau ditanya kenapa sholat maghribnya mepet daripada enggak sholat, bukan daripada, tapi bagaimana sholat menjadi kebutuhan dalam hidup. Kita butuh yang namanya sholat, karena di dalam sholat itu sendiri ada pertolongan dari Allah. Kalau kita sholat, jiwa kita ini tenang hadirin. Kalau kita sholat ini terus dipantau sama Allah. Bukankah sholat juga sedang berdialog kita hamba dengan Al-Khaliq? Bukankah sholat juga maknanya adalah permohonan? Cukuplah kita kalau seandainya nggak sempat doa, lalu banyakin sholat. Itu sholat sudah mewakili permohonan di hadapan Allah. Banyakin sholat taubatnya. Apalagi sudah seusia 40-50 tahun, udah waktunya banyak sholat taubat, hajat, banyak sholat mutlak, nambal kekurangan di masa-masa yang lalu. Rawatibnya jangan putus, berjamaah niatin istiqomah, biar kita nanti nggak kecewa di akhirat. Karena ada seorang sahabat, dia kecewa ketika diperlihatkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
ternyata amal semasa hidup di alam dunia sangat bermanfaat di saat dia menghadap sakaratul maut. Diperlihatkan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya diperlihatkan, salatnya diperlihatkan, jalannya ke masjid, ke majelis taklim silaturahim diperlihatkan di saat sakaratul maut. Allahu akbar. Sahabat tadi dia lalu berucap-ucap, kenapa tidak yang lebih baik? Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak semua? Lalu Rasul mengartikan, di saat sahabat tadi menjelang wafat, dia cerita kepada istrinya, kenapa enggak semua? Kenapa enggak baru? Kenapa enggak jauh? Kata Rasulullah, tahukah orang yang tadi akan menghadap Allah, sesungguhnya amalnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang asik menikmati ibadahnya, dari kebaikan yang dia lakukan masih ada kekecewaan. Kenapa enggak semua? Ternyata jemaah rahimakumullah, ketika dia punya rezeki yang banyak, ingin mentasarufkan di jalan Allah, dia masih sayang itu yang bagus-bagus. Tapi yang sedang, yang mungkin dia kurang suka, diberikan ke orang. Padahal coba kalau semua tuh akan tahu aku manfaat semua, aku berikan harta bendaku untuk hal-hal yang manfaat. Yang aku rasakan kebaikan yang saat ini, kenapa enggak semua? Lalu kenapa enggak baru? Tadi setiap ngasih sesuatu, mestinya kalau dalam Al-Quran itu sesuatu yang masih kita sukai. Jadi kalau kita sedekah, uang kita banyak, kita masih suka nih uangnya. Lalu yang kita sukai itu kita tasarufkan di jalan Allah. Ngasih baju juga demikian, yang ngasih makanan juga demikian, yang masih kita senangi. Jangan sampai ngasih makanan ke tetangga karena memang sisa, daripada mubadir, antarin ke tetangga yang bagus-bagus. Lalu kenapa enggak jauh? Ternyata sahabat ini diperlihatkan setiap langkahnya ke masjid. Kurang lebih 3 jam Pak sahabat ini, namanya sahabat Suhaibah. 3 jam jalan Pak, dari rumah ke Masjid Nabawi. Diperlihatkan sama Allah. Kenapa enggak lebih jauh lagi? Padahal udah jauh. Ternyata setiap langkahnya penggugur dosa, setiap langkahnya tambahan pahala, setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang jalan kaki ke masjid yang jauh aja masih minta, kalau memang boleh dulu, saya lebih jauh pun siap untuk melangkah ke rumah Allah. Termasuk kita hadirin duduk di majlis taklim seperti ini, Masya Allah, 1 jam dinilai seperti orang yang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Kita nggak sanggup hadirin. Cukup inilah keringanan dari Allah. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, tahu kualitas dan kuantitas. Pada umat Nabi Muhammad, fisiknya lemah Pak, imannya lemah. Karena mohon maaf, sholat bukan jamaah kita ya, bukan jamaah Nurul Huda ini, bukan. Orangnya mah di masjid tapi pikirannya udah ke sana-sana. Karena habis sholat maghrib saya ini pulang dulu gitu ya. Selain nggak ada taklim. Kalau ada taklim Bapak udah niat, saya ikut ambil bagian di majlis taklim. Kadang kalau nggak ada taklim Pak, nggak terikat, sholat maghrib aja mikirin, tak habis maghrib kayaknya yang paling enak ngebahas dulu ini ya. Habis ngebahas yang beli kacang dia hilang gitu. Sholat orangnya di masjid, tapi pikirannya udah jalan-jalan nyari makanan hadirin. Allah. Nah untungnya kita sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, pikiran kita mau yang lantur pun kemana-mana, sudah tergolong dapat 27 derajat dijamin nama Allah. Kalau kita sholat sendirian di rumah, itu nggak dapat hadirin keutamaan itu. Ada keterangan begitu dalam kitab. Kalau kita sholat berjamaah, ada imam, ada makmum,
imamnya khusyuk, makmumnya kurang khusyuk, termasuk dinilai khusyuk. Kalau ada imam kurang khusyuk, makmumnya ada yang khusyuk, dinilai khusyuk. Ada imam sama makmum kurang khusyuk semua, dinilai pahala berjamaah. Itu keutamaan. Makanya niatin Pak, sampai mati kita. Jangan tinggalin sholat berjamaah. Baru nyesel nanti di alam kubur, baru Allah perlihatkan keutamaan tadi. Senyum dia, subhanallah, makasih ya Allah, saya tidak termasuk orang yang kecewa. Karena betul janji Allah dan Rasulnya, setiap amal itu tambahan kemuliaan bagi saya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak terasa ini sudah Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu 22 Muharram. Berarti sebentar lagi mau siapa? Cepat Pak, bulannya cepat. Nunggu akhir tahun 1444, udah masuk 1445. Berjalannya waktu hampir 1 bulan di bulan Muharram mau habis. Bulan Muharram hadirin bulan yang sangat istimewa. Pada taklim yang lalu saya menyampaikan keutamaan bulan Zulhijjah. Ini sedikit bagi kita alhamdulillah yang sudah menunaikan ibadah haji. Yang belum mudah-mudahan jamaah yang hadir insya Allah dapat rezeki yang sama, mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya berangkat ibadah haji, Pak, yang penting niatnya. Kata Imam Syafi'i, yang penting niatnya sudah jadi amal soleh. Yang kedua, mulai nabung, gak usah banyak-banyak, sebulan 7 juta aja. Alhamdulillah kalau ada, kalau nggak ada yang penting niatnya. Amang ngedoain orang yang umroh. Kalau ada orang mau umroh kita datang, bisik-bisik, Pak, panggil saya ya, biar saya bisa umroh kayak Bapak. Itu orang jemaah rahimakumullah yang mau jadi tamu Allah, kan orang istimewa, orang yang dipilih sama Allah, yang pastinya setiap permohonannya akan dikabul sama Allah. Saya begitu tuh Pak, kalau ada orang umroh, ada orang mau haji tiap tahun, saya bisik-bisik, panggil saya biar saya bisa berangkat lagi ke sana. Allahu Akbar. Jadi nitip doa ini, karena doa itu senjata kita. Doa itu bisa merubah segalanya. Yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, yang gak mungkin jadi mungkin. Itulah doa. Makanya banyakin doa aja deh sama Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haji itu ada haji yang syariat, ada haji yang hakikat. Haji syariat itu kadangkala hanya sekedar memenuhi daripada syarat dan rukun haji. Itu namanya syariat. Udah pulang dari sana nggak membekas itu. Padahal sepulangnya haji itu ada training dari Allah, tarbiyah dari Allah, pendidikan yang luar biasa. Sepulang dari sana lebih tawadu lagi sama Allah, lebih menikmati lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menjadi orang yang sudah spesial di hadapan Allah, sudah dipilih sama Allah, sudah diundang sama Allah. Jaga, itu hadiah dari Allah dengan meningkatkan amal ibadah dan menjadi uswah buat jamaah yang lain, sahabat yang lain, supaya kita meningkat haji hakikat, supaya benar-benar pulang haji dipanggil Pak Haji, itu benar-benar sudah sesuai. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, Allah tahu apa yang kita perbuat ini, Allah tahu.
Bagi orang yang alhamdulillah setiap malam di malam hari dia bangun melakukan qiyamul lail, berdoa kepada Allah, mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah dia peroleh, yang sudah dia nikmati, yang sudah dia dapat. Dia bayangkan itu nikmat-nikmat itu. Tidak ada kalimat kecuali pujian kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Makanya kalimat alhamdulillah dibuktikan dengan amal saleh. Malam bangun dia tahajud, ngedoain untuk dirinya supaya ditetapkan imannya oleh Allah, Islamnya oleh Allah, ihsannya oleh Allah, keistiqomahannya ditetapkan oleh Allah. Lalu ngedoain pasangan kita, biar bukan hanya pasangan kita ini ketemu di dunia saja, tapi sampai ketemu nanti di akhirat berada dalam surganya Allah, kita dengan istri kita bersama-sama dipertemukan sama Allah, memperoleh nikmat yang abadi dalam surga. Juga doakan anak-anak kita, sebutkan hadirin si pulan. Kalau kita sudah punya cucu, sebutkan cucunya. Karena ibadah yang kita lakukan ini ada efeknya, ada imbasnya ke anak cucu kita hadirin. Kita tadi senjatanya kita ini umat Islam doa. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, mendoakan diri kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuai doa yang kita panjatkan di hadapan Allah, akan sampai ke orang yang kita doakan. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dzurriatan, anak keturunannya menjadi dzurriatan thayyibatan, anak-anak yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya Nabi Ibrahim dulu minta sama Allah, dan terus manfaat doa itu buat anak cucunya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, itu masih garis daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada efeknya, ada manfaatnya doa kita ini buat anak-anak kita. Jadi kalau kita alhamdulillah menanam kebaikan, mendoakan kebaikan, nanti akan bisa dirasakan setelah kita tidak ada. Doa kebaikan itu akan bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh anak keturunan kita. Itulah pentingnya kita mujahadah untuk melakukan amal kebaikan, amal yang saleh. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini kita niatkan, ya Allah, semoga tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui. Karena kita tidak tahu hadirin umur rahasia Allah. Apakah kita nanti sampai di akhir penghujung 1445 Hijriah, dan kewajiban kita kembali berdoalah kepada Allah. Tawil umurana fi taatillah, ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan. Saya masih butuh ya Allah untuk taubat dengan taubatan nasuha. Saya ingin memperbanyak amal saleh di hadapan-Mu ya Allah. Saya ingin mengajak orang-orang yang saya sukai, yang saya cintai ya Allah, untuk berada di jalan-Mu ya Allah. Berikan kesempatan waktu, umur yang barokah, umur yang manfaat ya Allah. Maka di antara hikmah daripada yang Muharram, makna hijrah di antaranya adalah bagaimana kita diasihkan untuk membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Sibukkan kita hadirin dengan tilawah Al-Quran. Ini Al-Quran bisa menjadi syafaat, pertolongan, baik di dunia sampai di akhirat. Orang yang rumahnya dihidupkan dengan tilawah Al-Quran, maka rumahnya insya Allah rumah-rumah yang aura dan bau daripada bau surgawi.
setel murotal Al-Quran di rumah kita. Itu beda Pak nuansanya, aromanya, suasananya dengan nyetel lagu-lagu klasik, lagu-lagu romantis, lagu-lagu dangdut dan lain sebagainya, beda. Nggak ada sentuhan ke rohani kita. Tapi ketika pagi hari ba'da subuh kita setel murotal Al-Quran, sholawat kepada Rasulullah SAW, itu hakikatnya sedang mentransfer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah iman kepada Allah, tambah mahabbah, tambah rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrah bagaimana untuk senantiasa di tahun ini lebih gemar lagi membaca Al-Quran. Lalu juga kita istiqomah dalam kebaikan. Kalau mungkin tahun yang lalu alhamdulillah kita sudah dapat salat berjamaah, pertahankan itu, istiqomahkan. Kalau mungkin waktu tahun yang lalu kita datangnya pas mau qomat, ya kan? 10 menit mau qomat, di 1445 Hijriah, setengah jam kita udah di masjid, sudah tahiyatul masjid, sudah taubat, sudah hajat, sudah mutlak. Kita pegang Quran, baca Quran. Allahu Akbar. Ini menjadi wasilah hati kita lembut, hadirin. Ini Quran menjadi wasilah, doa kita bakal diangkat sesuai permohonan kita. Buat apa nih Quran kita baca? Wasilah buat siapa nih Quran? Ya Allah, saya baca Quran buat istri saya, ya Allah, biar dapat hidayah. Saya baca Quran, ya Allah, biar saya segala urusannya dimudahin oleh-Mu, ya Allah. Saya baca Quran biar sehat lahir batin, ya Allah. Saya baca Quran biar lingkungan saya damai, lingkungannya senantiasa dijaga sama Allah, penuh dengan ya persahabatan yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang dibaca menjadikan wasilah apa yang kita menjadi permohonan di hadapan Allah. Kaitannya urusan dunia dan urusan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Muharram ini jamaah rahimakumullah, kenapa diistimewakan oleh Allah? Ini masih kita ketemu 2 bulan lagi nih. Ada bulan Muharram, bulan Rajab yang istimewa, yang 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ini Muharram sebentar lagi bakal berpisah. Kenapa di bulan Muharram disebut Muharram? Muharram itu artinya jamaah rahimakumullah ya kemuliaan. Muharram juga artinya asal dari haram, artinya tidak boleh orang Islam berperang di bulan Muharram. Dan haram hukumnya berbuat zalim di bulan ini. Karena bulan ini setiap amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau kita berbuat dosa sama, dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal bulan ya Muharram, di bulan Hijriah, yaitu bulan Muharram ini, bulan renungan buat kita, evaluasi buat kita. Alhamdulillah tambah usia, ya Allah. Semestinya kita tambah terus banyak syukur karena banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan bertemu dengan tahun ini, sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka sebenarnya hadirin ingin juga kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, izinkan aku kalau memang boleh kembalikan ke dunia 1 jam aja, enggak mau lama gitu. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Orang yang meninggal dunia itu dia pengen harta bendanya untuk ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata ketika sudah di alam barzakh, Allahu Akbar, dunia yang dia bela, yang dia kejar, dunia yang dia tumpuk, yang dia usahakan, seakan-akan menjadi kesenangan bagi dia, dunia dan akhirat. Tapi sayang 1000 sayang, dunia tadi tidak menjadi wasilah sampainya untuk memperoleh kemuliaan di akhirat. Karena sayangnya terhadap dunia dan tidak paham dengan tujuan dunia, maka dunia hanya sekedar perhiasan ditumpuk begitu saja tanpa ada nilai kebaikan sebagai amal simpanan kita di hadapan Allah. Fasadaqah, keluarkan ya Allah, hidupkan lagi sesaat ya Allah, saya pengen tuh harta saya yang ada pada warisan anak-anak saya ambil,
Saya ingin titipkan di masjid, saya ingin titipkan di pondok pesantren, saya ingin titipkan kepada anak-anak yang mana dia yatim piatu, yang dia butuh biaya untuk sekolah. Saya ingin ya Allah menjamin kepada mereka. Fa asaddaqa ya Allah. Saya pengen sedekah ya Allah. Wa aku minas salihin. Kalau memang boleh saya kembali ke dunia ya Allah, satu saat, 1 jam aja ya Allah. Wa aku minas salihin. Saya ingin kumpul dengan orang-orang yang baik, biar saya ingin jadi orang yang baik ya Allah. Karena orang baik ini hadirin, orang-orang yang dipilih sama Allah. Kita ini bisa sholat di awal waktu, bisa taklim seperti ini, subhanallah. Ini dapat taufik, inayah, hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Ini tanda-tanda kita semua yang hadir insyaallah dapat kemuliaan dari Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan rezekinya lancar, keluarganya dijaga sama Allah. Yang punya anak gadis perawan kayak saya Pak Ustaz, Pak Haji, mudah-mudahan doain pada ada jodohnya. Suaminya dapat suami yang soleh, istrinya pasangannya yang soleha. Lah itu kan kita orang tua doa begitu Pak. Saya emang gak tinggi-tinggi Pak cari mantu, yang penting sholat 5 waktu dijaga aja, udah berkah. Saya gak tinggi-tinggi, nyari menantu yang dia sholat 5 waktu, dia bisa ilmu Al-Quran, dia punya dasar-dasar ilmu agama Allah, ilmunya Rasulullah, lalu dia punya akhlak yang baik. Nanti Pak kalau sudah ngamalin Quran, ngamalin hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka hidupnya dapat jaminan dari Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Ya ibadi tafarraq li ibadati amla'u bil ghina wa yadaka rizqah. Dalam hadis qudsi, wahai hambaku, sibukkan dengan amal kebaikan. Amla'u bil ghina. Nanti Allah akan diberikan, ya Allah akan berikan kekayaan kepada kita. Wa yadaka rizqah, dan tangannya dipenuhi rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Bapak rasain deh kalau istiqomah sholat berjamaah, lalu rajin tahajud, rajin duha, rajin baca Quran, di majlis taklim alhamdulillah selalu hadir. Nanti Bapak bisa rasain, insya Allah anak keturunannya dikasih kemudahan jalan hidupnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Di dalam Al-Quran sendiri Allah sampaikan, jangan kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan miskin. Ya miskin iman, miskin ilmu, miskin akhlak, miskin materi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi memperoleh meraih kemenangan Islam itu enggak mudah. Ini asbab daripada hadirnya ya hijriyah, kalender hijriyah, karena kaitannya dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad beliau 13 tahun Pak di kota Mekah dakwah, hasilnya tidak memuaskan. Beliau Nabi Muhammad saben hari Pak diteror, dihina, dicaci maki, disakiti fisiknya. Terutama hadirin sama Abu Jahal. Abu Jahal itu masih saudara sama Rasulullah, bukan paman hadirin. Kalau paman Abu Lahab. Abu Lahab itu anaknya Abdul Muthalib. Jadi Abu Jahal itu masih saudara, masih ada kaitan dengan Rasulullah. Maka Abu Jahal ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nama aslinya Amr bin Hisham atau Abul Hakam, orang yang punya ya aturan dari Bani Makhzum Quraisy. Abu Jahal ini sering nyiksa para sahabat itu. Bahkan ada seorang sahabiah, dia dengar iman kepada Allah, ngikut sama Nabi Muhammad, dia dimasukkan ke penjara di suatu gudang hadirin. Saban hari sahabiah dipukulin mukanya sama orang pesuruhnya Abu Jahal, termasuk Abu Jahal yang ikut andil menganiaya sampai wanita tadi buta, disakiti.
Ini namanya Sahabiah Harisah bin Al-Mu'ammar. Dia sampai buta. Tapi kuasa Allah dalam suatu sirah nabawi itu, dengan izin Allah, seorang yang buta tadi dia minta kepada Allah karena ditantang oleh Abu Jahal, kalau memang kau punya Tuhan selain Tuhan sembahanku, minta kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sahabiah tadi minta di malam hari, dengan kuasa Allah bisa melihat kembali atas izin Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada sahabat yang memang subhanallah keluarganya dihabisin. Bukan hanya suaminya, istrinya, anak-anaknya dibunuh. Itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Setiap hari para sahabat jadi korban. Nabi ngajak lalu beriman kepada Allah, sahabat tadi langsung dianiaya. Termasuk Nabi tidak jarang, beliau sering sekali Pak, kalau mau ke Masjidil Haram, Abu Jahal sudah nunggu hadirin. Dia mau mengambil batu dan menimpuk Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Jahal mau mengambil batu, Allah memberikan tanda kebesarannya. Itu Abu Jahal langsung melihat di depan itu seakan ada harimau yang akan menerkam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu enggak jadi Abu Jahal. Dan itulah orang-orang yang nyakitin kekasih Allah. Apa yang terjadi? Abu Jahal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafatnya sangat mengenaskan. Abu Jahal dia ketika perang Badar hadirin itu nyuruh sama orang yang pernah diutangin, karena kamu punya utang sama saya nggak bisa bayar, wakilin saya malu kalau mau berangkat. Tapi nanti saya umumin ke orang-orang, karena dia punya utang sama saya, wakilnya situ berangkat perang. Dianya nggak pernah. Setelah perang Badar dan dimenangkan perang Badar itu oleh umat Islam, 7 hari dari perang Badar, Abu Jahal sakit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sakit jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu enggak ketemu obatnya, lalu dibuang hadirin yang rahimakumullah di tempat orang-orang yang memang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pekuburan khusus orang-orang yang memang menantang Rasulullah, yang tiap hari kecium baunya, menyengat, tidak nyaman. Dan termasuk Abu Jahal ini, dia dilempar hadirin di tempat itu, dan ternyata memang itulah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, matinya sangat mengenaskan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ada orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dari kalangan keluarganya, yaitu Abu Lahab. Kalau Abu Lahab ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut Abu Uzza bin Abdul Muthalib. Bisa bayangin hadirin, paman sendiri Pak, nggak setuju, nggak mendukung dakwanya Nabi Muhammad SAW, bahkan selalu menghalang-halangi dakwanya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Abu Lahab ini bukan hanya sendiri, disokong, didukung sama istrinya yang namanya Ummu Jamil, menebarkan fitnah kalau Muhammad ini menyebarkan agama yang tidak baik, merusak kondisi keamanan di Arab. Suku Quraisy terus menebarkan fitnah, menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ternyata dari kisah-kisah orang-orang yang selalu menghalangi dakwahnya para nabi, dia cerita akhir hidupnya akan mengenaskan dan sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah rahimakumullah, wafatnya Abu Lahab ini, dia punya penyakit seperti taun, punya penyakit kudis yang dia sama juga cari obat tidak ketemu obatnya. Akhirnya jamaah rahimakumullah, sampai wafat Abu Lahab itu ketahuan udah bau, sampai keluarganya nggak ada yang mau ngurusin. Akhirnya jemaah rahimakumullah rame-rame dilempar juga Pak, di tempat yang
yang artinya jarang diinin sama orang. Setelah dilempar di situ, dia ambil batu, dilemparin juga sama batu. Udah jadi mayat, udah hina, dihinain lagi. Itu wafatnya daripada Abu Lahab, semisal dengan Abu Jahal juga. Itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata Nabi alhamdulillah tidak putus asa dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hijrahlah beliau hadirin dari kota Makkah ke Madinah dan hasilnya sangat memuaskan. Di kota Madinah sudah disambut oleh orang-orang kaum Ansor. Walaupun subhanallah begitu sangat sedih meninggalkan kampung halaman hadirin. Siapa yang tega? Dari kecil Pak Rasulullah di kota Makkah sampai usia 53 tahun beliau hijrah ke Madinah. Sisa 10 tahun lagi ke Madinah. 53. Sampai di sana apa yang beliau bikin adalah Masjid Quba. Dari pelepah daun kurma, karena memang sentral bagaimana orang dapat hidayah dari masjid. Di situ persatuan bagaimana untuk adanya musyawarah di tempat itu. Terbukanya pemikiran-pemikiran yang jernih, yang baik adalah di tempat-tempat yang memang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad pun membikin pertama kali adalah sebelum yang lain membikin Masjid Quba. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terus satu persatu di kota Madinah mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah. Termasuk banyak orang-orang yang dari kota Makkah pun satu persatu pada datang ke kota Madinah karena ingin ikut dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan singkat cerita jemaah rahimakumullah, alhamdulillah Nabi pun berjalan 10 tahun di kota Madinah. Begitu berkembang pesat. Dan itu menurut riwayat itu tidak lama setelah bikin Masjid Quba lalu bikin Masjid Nabawi. Dan situlah banyak para sahabat terus menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ pula diutus para sahabat ke negeri-negeri yang lain untuk berdakwah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa, dan kita bisa menikmati semua itu hadirin. Tinggal mengisi kemenangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menjaganya dengan baik, menghidupkannya dengan baik, dan mendakwahkannya kepada orang lain, terutama bagaimana keluarga terdekat, agar cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ma'i fil jannah, bersamaku berada dalam surga. Dan ini harapan kita semua. Dari sini hadirin, barangkali ada yang perlu ditanyakan, bersilakan. Ya memang di Yaman itu sentral keilmuan. Di sana banyak zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak zuriatnya Nabi di sana di Yaman. Makanya sampai akhir zaman, di Yaman itu banyak para ilmuwan yang kalau keluar dari Yaman insya Allah mumpuni ilmunya. Itu di antara. Kan memang sudah sunatullahnya di sana itu banyak zuriat Nabi Muhammad. Dan ini juga hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Muharram juga kaitannya ada bagaimana cerita Husain. Sahabat Hasan itu cucunya anaknya sahabat Ali, namanya Hasan. Jadi sahabat Ali itu punya anak kembar Hasan dan Husain. Hasan ini hadirin cucu Rasulullah. Wafatnya pun juga mengenaskan Pak. Diracun. Sahabat Hasan diracun oleh kelompok Muawiyah. Sampai termasuk Husain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah, mohon maaf, cucu Rasulullah meninggalnya di penggalengan di Karbala. Nangis Pak kalau kita baca sejarah. Makanya memang ada isyarat. Rasul kalau kumpul dengan Hasan, beliau Hasan mencium bibirnya.
dicium bibirnya oleh Rasulullah. Ini isyarat bahwa cucu Rasulullah akan wafat diracun. Ya. Kalau Husain itu sering Rasulullah mencium bagiannya. Dan itu bagaimana subhanallah cucu-cucu beliau ini memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala biar benar-benar hidup di muka bumi ini, karena begitu melihat perjuangan kakeknya yang luar biasa. Tapi ternyata Allahu Akbar, itulah sunatullah bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, siap mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah. Untungnya alhamdulillah jamaah rahimakumullah, dalam suatu riwayat itu ada anaknya sahabat Ali dari Husain, itu diantaranya ada ya Sayyid Ja'far Shiddiq, itu yang tidak ikut perang. Jadi punya 7 sahabat Husain ya, itu punya 7 anak. Kalau sahabat Hasan 3. Kalau dari Husain ini jamaah rahimakumullah itu banyak Sayyid, ya banyak zuriat Rasul dari Ja'far Shiddiq, karena beliau alhamdulillah selamat, itu tidak dibantai di Karbala karena tidak ikut. Karena ada satu hal yang memang tidak ikut bersama. Karena tentara itu saat itu ada sekitar 80 melawan ribuan. Ya. Jadi 80 itu semua habis termasuk Husain. Yang lebih sedih lagi hadirin, ketika Husain dipancung kepalanya oleh Yazid ya, dari kelompok Muawiyah, itu kuda yang setia dengan Husain itu melindungi hadirin. Enggak tega, kalau bahasanya masya Allah nangis gitu ya. Segitu amat itu menyiksa ya, orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadirin, menurut riwayat ada 5 orang yang sudah disiapkan kain kafannya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Siti Khadijah, Nabi Muhammad, sahabat Ali, Fatimah, Hasan, 5. Rasul nanya, kenapa 5? Satu cucuku enggak dapat dari kain kafan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata malaikat Jibril, cucumu yang Husain ini dia akan berjuang menegakkan agama Allah dan wafat di medan perang dalam keadaan dia sangat menyedihkan, dan syuhada, benar-benar syuhada yang luar biasa. Jadi udah dapat isyarat hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tentunya kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pejuang-pejuangnya, para sahabat yang gugur apalagi di perang Uhud, ya kan, puluhan sahabat yang gugur di medan Uhud berjuang menegakkan agama Allah, agar kalimat la ilaha illallah ini sampai ke hati-hati ya manusia. Nah, kita tinggal menikmati dan kita tetap terus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita ya, untuk sampainya ya kalimat tauhid, lalu juga menikmati amal-amal saleh sebagai bekal kita, karena suatu saat kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bawa iman, bawa amal saleh, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengan doa kifaratul majlis, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.